Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah PPKN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Abdul Latif dari PMI semester 2B kelompok 8 yang akan membahas mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah, dan juga separatisme. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Husni Mubarok, Iksan Brilianto, dan saya sendiri, Muhammad Iksan Abdul Latif. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mulai dari latar belakang negara terpilihnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dalam sidang BPUPKI yang membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar tentang pembahasan pemilihan bentuk negara. Nah, dalam sidang tersebut ada beberapa anggota yang mengusulkan bentuk negara Indonesia itu sebagai negara serikat atau federalisme, dan sebagian anggota ada yang mengusulkan bentuk negara Indonesia yaitu sebagai negara kesatuan atau unitarisme. Nah, dari risalah sidang BPUPKI tersebut tercatat ada 17 orang yang mengajukan bentuk negara Indonesia itu sebagai negara kesatuan atau unitarisme, dan tercatat sebanyak 4 orang mengusulkan negara Indonesia itu sebagai negara serikat atau federalisme. Kita lihat dari aspeknya mengapa terpilihnya bentuk negara Indonesia itu sebagai kesatuan. Bangsa dan negara Indonesia itu terdiri dari berbagai macam unsur yang bentuknya itu berbeda-beda, mulai dari suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan, agama, dan lain-lain. Secara keseluruhan itu merupakan suatu kesatuan. Nah, oleh karena itu, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara kesatuan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian mengapa Indonesia terpilih sebagai bentuk negara kesatuan? Yang pertama, yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua yaitu negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dipilih sebagai komitmen bersama para pendiri bangsa yang tadi dalam sidang BPUPKI tersebut. Yang ketiga yaitu negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. Nah, kemudian terdapat dalam pasal 25A yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi Indonesia tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar. Kemudian ada fungsi dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara lebih lengkap menyebutkan tujuan dari negara Indonesia, yaitu yang pertama sebagai melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah fungsi dan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjut
ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai otonomi daerah. Kita mulai dari pengertian otonomi daerah. Nah, otonomi secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintahan. Nah, dengan demikian, otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian ada hakikat otonomi daerah. Yang pertama adalah hakikat dari otonomi daerah. Yang pertama, kemudian ada hakikat dari otonomi daerah. Hakikat dari otonomi daerah yang pertama yaitu berdasarkan pengertian otonomi daerah yang tadi telah dijelaskan. Yang pertama yaitu daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri, baik jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Nah, yang kedua yaitu daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik kewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar yang tadi. Kemudian ada tujuan dari otonomi daerah, yaitu supaya tidak terjadinya pemusatan dan kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat, sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan tidak terhambat atau berjalan dengan lancar. Dan yang kedua yaitu ada supaya pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah pun dapat diberikan hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Dan yang terakhir dari tujuan otonomi daerah yaitu supaya kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik lagi dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan tersendiri. Kemudian ada asas dari otonomi daerah. Asas otonomi daerah meliputi asas kepentingan hukum, atas tertib penyelenggaraan, atas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, atas profesionalitas, dan lain-lain. Kemudian ada ada manfaat dari otonomi daerah itu sendiri. Yang pertama, otonomi daerah bermanfaat yaitu dapat dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, diharapkan otonomi daerah dapat mewujudkan kesejahteraan daerah itu sendiri. Dan yang kedua yaitu memangkas prosedur birokrasi yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat. Yang ketiga ada penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih efisien sebab para pejabat pemerintah pusat tidak lagi diwajibkan untuk turun ke daerah tiap-tiap bulannya untuk memantau jalannya pemerintah di daerah. Kemudian yang terakhir ada kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah menjadi lebih ringan sebab kewajiban tersebut sudah dilimpahkan seluruhnya pada pemerintah daerah tadi. Nah, itulah mungkin pembahasan dari otonomi daerah. Kemudian ada yang terakhir yaitu materi mengenai separatisme. Nah, separatisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan paham atau gerakan untuk memisahkan diri atau mendirikan lagi
suatu negara sendiri. Nah, separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia. Nah, biasanya ini adalah kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam dari satu sama lain. Kemudian ada separatisme juga sering merupakan tindak balas kasar dan brutal terhadap suatu pengambil alihan militer yang terjadi dahulu di seluruh dunia. Banyak kelompok teroris yang menyatakan bahwa separatisme adalah satu-satunya cara untuk meraih tujuan mereka mencapai kemerdekaan. Kemudian ada negara-negara yang pecah belum lama ini karena gerakan separatis. Contohnya ada Ethiopia yang memisahkan diri dari Eritrea. Kemudian ada Timur Leste yang memecahkan diri dari Indonesia, dan juga ada Sudan Selatan dan pemisahan dari Sudan. Kemudian ada Cekoslowakia yang menjadi pemisah dari Republik Ceko dan Slovakia. Nah, mungkin itulah materi dari beberapa pembahasan tadi mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah, dan juga separatisme. Mungkin hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.